Selamat datang kembali di channel Animania. Mimin harap kalian semua merindukan Mimin yang selama beberapa bulan ini melakukan hibernasi. Mimin kembali dengan kabar awakening buah iblis, agen rahasia terbaik pemerintah dunia, yaitu Rob Lucci. Dimana dengan kekuatan neko-ekonomi mode leopardnya yang sudah awakening, dengan songongnya, sang agen CP0 itu secara terang-terangan menantang Luffy. Apa yang akan terjadi dengan kucing besar ini setelah membuat masalah dengan sang Dewa Nika? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, ada baiknya nakama semua subscribe dulu channel ini agar Mimin semangat menyajikan info terbaru seputar One Piece. Ayo nakama, kita mulai semuanya dengan tertawa seperti tawa bajak laut. CP0 datang ke Pulau Egghead, di mana ia menyerang Vegapunk Atlas yang menyebabkan ledakan yang mengagetkan seisi pulau. Orang-orang di pulau itu kaget melihat Cyberpol melakukan kekerasan. Secara kebetulan, kelompok topi jerami juga berada di lokasi yang sama dengan CP0. Rob Lucci kemudian mengklaim bahwa pulau itu adalah milik pemerintah dunia. Setelah memukul Vegapunk Atlas hingga rusak parah, Luffy yang melihat itu menjadi marah. Ia memerintahkan Chopper untuk mengobati Atlas. Melihat ada Yonko di pulau itu, ditambah Jewelry Bonnie, Kaku mengingatkan Rob Lucci agar tidak terlibat pertarungan dengan kru topi jerami. Mereka harus memberitahu pihak angkatan laut akan hal itu, karena untuk melakukan kontak dengan Yonko, izin dari Admiral adalah sebuah keharusan. Mereka harus membuat laporan untuk pemerintah dunia. Namun ketika kondisi seperti itu, Rob Lucci bukanlah sosok yang menghargai formalitas. Ia mengatakan kepada Luffy agar kru topi jerami tidak terlibat dalam urusan internal pemerintah dunia. Namun bagi Luffy, mereka yang memberi makan adalah teman. Kemudian ia berteriak bahwa Atlas telah memberinya makan. Seketika pertarungan antara Rob Lucci dan Luffy pun pecah, yang membuat panik penduduk pulau. Dengan mode awakeningnya, Luffy bertarung dengan Rob Lucci. Setelah menjadi Yonko dan menumbangkan Kaido, Luffy benar-benar sosok yang sangat kuat. Kekuatannya berkembang pesat setelah memasuki mode awakening dari buah Gomu Gomu no Mi. Namun tunggu dulu, tidak hanya Luffy yang menjadi lebih kuat. Sejak dikalahkan Luffy di Enies Lobby, Rob Lucci juga menjadi semakin kuat. Bahkan saat ini buah iblis neko-ekonominya telah mencapai level awakening, di mana ia telah berubah menjadi wujud hybrid dengan awan hitam yang sekilas mirip dengan mode Gear 5 Luffy. Melihat hal itu, Jinbei pun terkejut dengan sosok hybrid dari Rob Lucci. Sementara itu, di sisi lain ada Nami dan yang lainnya menyaksikan pertarungan Luffy dengan Lucci lewat monitor. Tiba-tiba, kelompok Nami didatangi oleh Vegapunk yang asli. Franky mengetahui bahwa itu adalah Vegapunk yang asli. Kemudian ia berkata bahwa Saka telah muncul. Vegapunk kemudian menanyakan wujud Luffy pada teman-temannya, yang membuat kebingungan di antara mereka. Dan kemudian Vegapunk menceritakan kekuatan dari buah Gomu Gomu yang sebenarnya adalah Hito Hito no Mi, bahwa pemerintah dunia telah menyembunyikan kebenaran tentang buah itu, di mana buah tersebut bahkan tidak pernah terdaftar dalam ensiklopedia. Hanya manuskrip kuno lah yang memberikan informasi valid terkait hal itu. Vegapunk menjelaskan bahwa wujud itu adalah wujud dari prajurit kebebasan, atau nama lainnya adalah Nika, yang membuat semua orang tertawa. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui sosok itu. Setelah penjelasan panjang lebar dari Vegapunk, membuat Nami, Usopp, dan Sanji pun tertegun. Seakan tak percaya bahwa kekuatan yang dimiliki Luffy jauh lebih istimewa dari yang mereka bayangkan selama ini. Kembali ke pertarungan Luffy dan Lucci dengan wujud raksasanya, seolah tengah membuli Rob Lucci. Kembali kepada Vegapunk dan kelompok Luffy lainnya,
Tiba-tiba Sentomaru muncul dan berinisiatif untuk bertarung dengan si Pinol. Namun Vegapunk menghentikannya karena sebenarnya si Pinol adalah ancaman bagi Vegapunk. Mendengar hal itu membuat Sentomaru terkejut. Lantas ada sebuah plot twist yang cukup mengejutkan di sini, di mana sebenarnya Sentomaru adalah anak yang dipungut oleh Vegapunk ketika ia tidak lagi mempunyai sesuatu untuk dimakan. Masa lalu yang kelam dari Sentomaru yang diungkapkan Vegapunk. Dengan ketiga serapim yang ia bawa, Sentomaru menuju ke lokasi pertempuran Luffy dan Rob Lucci. Ia membawa S-Hark, S-Snake, dan S-Hawk. Di sini juga Sentomaru sudah menjadi pemimpin divisi sains yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Vegapunk lewat Denden Mushi. Ia diminta untuk menghentikan si Pinol oleh Vegapunk. Kemudian melihat tiga serapim yang datang, Kaku meminta serapim Bir untuk menyerang salah satu serapim yang dibawa Sentomaru. Karena itu merupakan kekuatan yang mengancam si Pinol. Stacy kemudian berkata, ini tidak ada gunanya Kaku. Pemerintah dunia akan dirugikan jika mereka saling bertarung dengan serapim. Tentu hal ini akan menyebabkan masalah internal yang lebih luas di pihak pemerintah dunia. Namun Sentomaru malah meminta serapim Bir untuk menyerang si Pinol. Dan perintah Sentomaru lebih didengar. Di sini juga ada sebuah plot twist yang mengejutkan, di mana ternyata para serapim diprogram untuk mematuhi Gorosei, Vegapunk, dan Sentomaru sebagai tiga otoritas yang tertinggi. Setelah itu barulah mereka yang memegang chip perintah dari pemerintah dunia. Dan kemudian ia langsung meledakkan lokasi di mana para angkatan laut dan si Pinol berada. Di sisi lain, Luffy masih bertarung dengan Rob Lucci, di mana teknik baru dari Luffy yaitu Gomu Gomu no Mo Pistol, di mana ia mengayunkan tinju hingga membuat Rob Lucci terluka. Sementara itu, Sentomaru memerintahkan para serapim untuk membawa kru topi jerami ke vakum roket untuk dibawa ke Frontier Dome. Kemudian para kru Luffy melarikan diri dari Pulau Egghead. Tetapi Jinbei dan Chopper terheran-heran dengan sosok yang memandu mereka. Itu tampak seperti Jinbei dan anggota Shichibukai lainnya, namun dengan wujud anak-anak. Jinbei seolah terkejut bahwa pemerintah dunia telah membuat kloningan dari para mantan Shichibukai. Di akhir chapter, Luffy berbicara akrab dengan Sentomaru seperti biasanya. Ia memanggil Sentomaru dengan sebutan si kapak dengan gaya cerianya. Sentomaru kemudian berkata kepada Luffy, ini bukanlah waktu yang tepat untuk ceria begitu. Ia menanyakan kepada Luffy apakah Luffy benar-benar akan membantu Vegapunk, mengingat Luffy adalah seorang Yonko. Ya, tentu saja kita mengetahui jawaban dari Luffy ketika ditanyakan hal-hal seperti ini. Dan di akhir chapter, kita diperlihatkan Rob Lucci yang menyerang Sentomaru dengan cepat dengan teknik bernama Shugan. Demikian dari Mimin mengenai review chapter 1069. Semoga nakama semua puas dengan review dari video ini. Terima kasih.